Halo teman-teman, kembali lagi di Jurnal Vivi. Hari ini aku akan sharing pengalaman aku gimana sih tes TOEFL ITP online dari rumah berdasarkan pengalaman pribadi. Schedule. Nanti teman-teman akan diarahkan ke jadwal penyelenggaraan TOEFL ITP di bulan Januari 2022. Di sini ada banyak sekali institusi yang menyelenggarakan di berbagai kota dan teman-teman cari jadwal yang sekiranya cocok dengan jadwal teman-teman. Misalnya teman-teman akan melaksanakan tes di tanggal 21 Januari. Nah, di sini ada ready di LBI FIB UI. Nah, aku akan sharing pengalaman aku. Jadi kalau waktu itu aku daftar di Central International Education Palembang. Nah, setelah aku melihat jadwalnya cocok, maka aku langsung menghubungi nomor telepon yang tertera. Kebetulan ada WhatsApp-nya, jadi aku komunikasi via WhatsApp untuk menanyakan bagaimana tes TOEFL ITP online dan sebagainya. Step yang kedua, menghubungi lembaga yang dituju. Nah, jadi saat menghubungi lembaga yang dituju, pengalaman aku adalah aku nanya-nanya gimana ada seat yang tersedia di tanggal tersebut atau enggak, waktu tesnya jam berapa, kemudian berapa biayanya. Nah, biasanya biaya dari TOEFL ITP online itu berkisar antara 520.000 sampai 650.000, tergantung waktu tesnya teman-teman. Jadi kalau misalkan waktunya weekend, biasanya harganya lebih mahal. Nah, kemudian ditanya lagi bagaimana prosedur untuk mendaftar TOEFL ITP online di lembaga tersebut. Dan kita juga bisa nanya kapan sertifikatnya keluar. Terus kalau misalkan sertifikat fisiknya belum ada, sertifikatnya bisa di-scan-kan atau tidak. Nah, itu silahkan teman-teman tanyakan sebanyak-banyaknya ke lembaga yang dituju. Mereka akan menjawab. Kemudian yang kelima adalah proses pembayaran. Jadi teman-teman itu bayarnya nanti setelah booking, setelah konfirmasi, kemudian setelah diverifikasi oleh admin, dan juga setelah melakukan tes readiness. Nanti langsung pembayaran ditransfer. Dan nanti yang keenam adalah tahap akhirnya adalah tes, peserta melaksanakan ujian pada waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti aku akan sedikit sharing pengalaman aku saat hari H tes.
LLONLIN. Jadi nanti supaya hari H nggak lupa, nggak harus nyari lagi ada di mana aplikasinya. Nah, kemudian teman-teman langsung buka aplikasi dan kemudian klik check audio and microphone. Nah, jadi begini teman-teman hasil dari tes readiness. Yang pertama, hasil dari run system check. Nanti di sini akan dilihat gimana kecepatan download dan uploadnya, sudah memadai atau belum untuk teman tethering itu minimal harus ada 2 handphone. Kemudian, laptop atau PC yang berfungsi dengan baik, keyboard dan kameranya oke, bisa digunakan. Nah, kemudian bisa menggunakan webcam eksternal jika teman-teman PC-nya nggak ada kameranya, tapi di sini jangan menggunakan handphone sebagai webcam. Kemudian, papan tulis mini atau clear folder plus HVS dan spidol untuk mencatat session ID atau saat listening. Kemudian perangkat yang tidak boleh digunakan. Ingat ya teman-teman, ini tidak boleh digunakan kalau ketahuan nanti didiskualifikasi. Nah, yang pertama adalah headset atau audio jack atau wireless. Kemudian yang kedua speaker. Nah, boleh jika teman-teman menggunakan PC dan nggak ada speakernya. Nah, kemudian yang ketiga kertas dan pena. Yang keempat monitor eksternal seperti TV, LCD atau proyektor. Ingat ya teman-teman, ini tidak boleh. Nah, tapi untuk penggunaan headset atau audio jack, ini silahkan tanyakan ke proktor teman-teman saat ujian. Ada kalanya beberapa lembaga memperbolehkan, tapi untuk yang lembaga yang aku tuju kemarin, itu nggak diperbolehkan untuk menggunakan headset atau audio jack. Kemudian, persyaratan ruangan untuk ujian. Ingat ya teman-teman, peserta di ruangan tertutup seperti kamar tidur, ruangan pribadi, ruangan kantor pribadi yang tidak ada gangguan dari luar. Dan teman-teman tidak boleh di tempat umum, misalnya kafe, lab komputer, warnet, ruang tunggu, ruang makan, di mana akan banyak orang berlalu lalang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian, posisi duduk selama
Nah, jadi aku Zoom di handphone punya orang tua aku. Teman-teman bisa pinjam juga punya temannya, terserah. Tapi aku tidak menyarankan untuk menggunakan perangkat yang sama dengan aplikasi yang teman-teman gunakan untuk pelaksanaan TOEFL. Karena dikhawatir mengecek adakah orang lain di ruangan itu atau enggak. Aku juga disuruh kebawahin si laptopnya untuk ngecek gitu. Takutnya nanti di ruangan kita ada alat tulis atau apa. Terus aku juga disuruh arahkan kamera ke sumber charger atau sumber colokan. Itu untuk melihat kali ya apakah kita ada device lain selain yang diharuskan untuk proses pelaksanaan TOEFL ITP. Nah, nanti kalau sudah oke, si proktor akan mengarahkan kita ke session ID. Jadi nanti kita ngisi session ID, kemudian nanti akan mulai tes. Nah, saat mulai tes atau ujian dimulai, kita disuruh ngisi kuesioner dulu. Nah, kuesionernya sama seperti kita saat melaksanakan TOEFL ITP secara offline. Kurang lebih pertanyaannya sama ya, kayak gini. Yang pertama, sebelum hari ini sudah berapa kali melaksanakan tes TOEFL. Kemudian yang kedua, alasan mengikuti tes TOEFL ini untuk apa. Yang ketiga, level studi kita sekarang di mana, apakah SMA ataukah S1, S2. Nah, kemudian yang terakhir, berapa waktu yang kamu gunakan untuk belajar bahasa Inggris gitu kan selama ini, baik di SMA ataupun di kuliah kayak gitu. Maksudnya selama sekolah atau selama kuliah. Jadi berapa waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari bahasa Inggris atau berapa waktu yang sudah kamu pakai untuk belajar bahasa Inggris. Nah, setelah itu, setelah mengisi kuesioner, langsunglah kita ujian. Seperti biasa dimulai dari listening, structure, sampai reading. Nah, untuk yang listening, di sini aku mau sharing. Agak shock karena listeningnya itu beda dengan yang aku reading. Udah di soal ke-30, tiba-tiba Zoom aku mati. Ternyata handphonenya emang habis baterai. Nah, di situ kan aku panik gitu kan, takut tiba-tiba didiskualifikasi atau apa. Akhirnya aku chat di aplikasi TOEFL ITP ke proktor bahwa Zoom aku bermasalah gitu kan. Terus aku nunggu balas, gak lama mereka membalas chat aku. Kemudian kata dia,
silahkan cari dulu device lain untuk zoomnya, nyalain zoomnya gitu kan. Nah, jadi selama itu si Proctor langsung mempause pekerjaan aku. Jadi pekerjaan aku tuh nggak hilang, nggak ngulang dari awal, tapi benar-benar di pause dulu untuk sementara. Terus aku cari laptop lain. Akhirnya aku bukan laptop, maksudnya pakai handphone lain. Akhirnya aku pakai handphone tethering, dipakai untuk ngezoom juga. Nah, itu agak deg-degan juga karena takut si handphonenya overheating kan, takut tiba-tiba nanti mati atau kayak gimana. Itu agak deg-degan banget, tapi untung baterainya kuat. Terus sinyalnya juga stabil walaupun aku sambil ngezoom sambil ngetethering. Nah, itu benar-benar kesalahan aku banget sih. Nah, setelah itu aku bilang ke Proctor bahwa zoom aku udah kembali nyala. Si Proctor juga udah melihat bahwa aku zoomnya udah nyala mungkin ya. Akhirnya pekerjaan aku dilanjut lagi dan ternyata memang gak hilang. Jadi apa yang udah aku kerjain itu masih tersimpan. Nah, jadi aku tinggal melanjutkan ke soal berikutnya dan alhamdulillah lancar sampai akhir. Setelah kita pelaksanaan TOEFL ITP online, itu skornya langsung muncul. Kita dapat unofficial student score report. Jadi kita bisa langsung tahu skor kita berapa. Nggak kayak lagi TOEFL offline, kita kan nunggu-nunggu gitu ya, berapa sih skor kita, cukup atau enggak ya buat kebutuhan yang kita mau. Nah, kalau misalkan dengan offline itu kan kita kan 7-10 hari, tapi nyampe ke aku itu kira-kira